Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Cerita kita dimulai dengan sebuah kunjungan sekolah yang terlihat biasa. Tapi sebenarnya ini adalah cover untuk sebuah misi super penting. Di depan gerbang markas Kaibara yang megah, guru berbentuk setengah burung itu dengan semangat 45 berteriak, "Baiklah anak-anak, akhirnya kita tiba di markas besar Kaibara. Pastikan kalian tetap dalam kelompok. Jangan sampai ada yang hilang ya." Anak-anak pun menyambut seruan itu dengan riang gembira. Mereka bersemangat, dan di tengah kerumunan itu ada satu anak yang membawa sesuatu. Ya, itu adalah Kani. Tepat sebelum masuk, petugas keamanan langsung mencegah. "Hei nak, mainan dari luar tidak boleh dibawa masuk. Itu dianggap barang asing." Kani pun diserahkan ke petugas. Justru disinilah rencana mereka dimulai. Petugas yang sibuk mengawasi rombongan membuat Kani bebas dari pengawasan. Dengan kelincahannya tingkat tinggi, Kani berhasil menyelinap masuk melalui saluran ventilasi di langit-langit. Misi penyelamatan dimulai. Dari kejauhan tim elit kita, Hiro, Kei, dan Gugu mengawasi setiap gerakan Kani. Hiro yang bertindak sebagai komandan langsung memberi arahan ke Kani. Sambil memberi petunjuk, Hiro tiba-tiba merasa bersalah. "Kani, maafkan aku. Seharusnya kamu tidak perlu melakukan misi berbahaya ini." Tapi Kani langsung membalas dengan tegas, "Jangan minta maaf sekarang, fokus pada misi. Ini sudah jadi keputusanku. Dan dengan sensor mainanku, aku tahu ini adalah langkah yang tepat." Kani kemudian menjelaskan sesuatu yang mendalam. Sebagai mainan, dia bisa melihat perubahan sekecil apapun di hati pemiliknya. Dari keringat, detak jantung, sampai kedipan mata. Dia tahu bahwa Mesar telah menerima misi ini, ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Inti narasi Kani, terkadang kami para mainan harus mengutamakan suasana hati pengguna kami di atas segalanya. Meskipun sistem kami menolak, keputusan akhir tetap ada di tangan manusia. Aku hanya ingin mendukung pemilikku agar bisa merasakan kehidupan yang lebih tenang." Hiro pun terdiam. Sekarang dia mengerti sudut pandang mainan dan manusia ternyata berbeda. Tiba-tiba si boneka menunjuk ke arah Mesar yang tertidur di belakang mereka. "Jadi yang kamu bilang tadi, orang tua itu sebenarnya masih anak-anak?" Boneka masih bingung. Bagaimana mereka bisa punya peta markas Kaibara? Mereka bahkan tidak punya banyak informasi. Kayak dengan santai menjawab, "Gampang, kami bertanya pada Papa Naoji ini." Gugu menambahkan, "Kami sudah putuskan kalau kami terpisah, kami akan pakai cara ini. Cara ini adalah bertanya pada hantu untuk menunjukkan arah dalam gedung." Boneka terkagum. "Wow, canggih juga ya. Tunggu, siapa anak ini?" Itu adalah Fushi yang mengubah wujudnya untuk misi ini. Dalam wujud barunya, Fushi bisa baca apa yang ditunjukkan oleh hantu penjaga Bon. Boneka mencoba mencairkan suasana. "Hei, orang tua itu tidak jadi mati kan? Bukankah itu bagus? Kenapa kamu masih kesal, Fushi?" Fushi menjawab dengan nada suram, "Aku sudah terbiasa dengan kematian, tapi aku tidak terbiasa dengan hal-hal yang tidak disengaja. Mesar memang tidak mati, tapi mereka sudah memaksa Kani melakukan misi bunuh diri untuk menyelamatkan Bon dan Tonari yang tertangkap karena kesalahanku. Kita berjuang untuk mereka yang mendambakan hidup damai. Pertempuran kita belum berakhir." Fushi sempat berpikir bahwa mungkin tidak apa-apa jika dirinya yang pergi. Tapi Matt dan Hiro segera menenangkannya. "Hei, tidak ada waktu untuk berpikir negatif. Makan permen ini dan ayo fokus merebut tubuh Yuki kembali." Ya, karena Fushi kenapa bisa sedih ini? Karena tubuh Yuki sudah diambil oleh Andi. Sesuai rencana, Kani berhasil mencapai sel Bon tanpa hambatan. Kani menyerahkan sebuah botol kecil kepada Bon. "Obat bunuh diri." Kani berpesan, "Aku tidak setuju kamu bunuh diri, tapi apapun keputusanmu, aku akan terima." Bon sudah bulat, dia akan bunuh diri. Tapi sebelum itu, dia memberi pesan penting. "Beritahu Fushi, aku akan menyelidiki lokasi Tonari dan pangkalan musuh, serta keberadaan bola jubah hitam. Jangan hidupkan aku kembali sampai aku memberi kabar." Bon pamit, selamat tinggal untuk sementara. Dan akhirnya Bon
Kani pun segera menyampaikan pesan Bon kepada Hero. Misi Kani masih separuh jalan menuju Tonari. Sementara itu di tempat lain, Andi sedang membawa makanan super bernutrisi untuk pujaan hatinya, Tonari. Tonari, wow, aku senang sekali. Isinya apa? Andi, telur kacang-kacangan, buah kering dengan marshmallow, gelatin, wortel, bawang putih, jahe, garam, dan jamur. Intinya Andi lebih banget. Tonari pura-pura sakit perut. Saat Andi panik, Tonari minta izin ke toilet. Tapi Tonari justru memancing Andi agar diantar langsung ke kamarnya. Gombalan Tonari, maaf Andi, sepertinya kamu terlalu mudah untuk permainan pikiran orang dewasa sepertiku. Langsung Andi terpancing. Tonari langsung memanfaatkan momen itu dengan mengaktifkan mode berekat pada tubuh atas Andi dan kabur. Kani yang sudah memeriksa semua sel tidak menemukan Tonari. Abe memberi informasi terbaru. Lokasi Tonari ada di kamar Andi. Kani segera meluncur ke sana. Tapi sayangnya 1000 sayang, Tonari sudah tertangkap lagi oleh Andi. Andi kesal. Ini semua salahmu karena berani kabur. Aku tidak akan melepaskanmu sebelum kamu minta maaf. Saat itu Tonari melihat Kani. Dengan cepat Tonari memberi rayuan Andi, berpura-pura menyesal. Tonari berkata, maaf Andi, aku cuma mengujimu. Aku ingin melihat kalau aku lari, apa kamu akan mengejarku. Dan kamu lulus. Sontak wajah Andi langsung memerah dan merasa senang. Mereka pun duduk bersama. Tonari punya permintaan aneh. Aku ingin kamu menang melawan para manusia abadi. Andi yakin dia tidak akan kalah. Tapi Tonari meyakinkan, kamu pasti kalah, kecuali kamu mengubah sesuatu. Tubuhmu terlalu besar, jadi gampang jadi target mereka. Lagi pula aku suka cowok kecil, yang kurus, yang kalau kena angin badannya ikut terbang. Itu tipeku banget. Langsung Kani sudah menjalankan fungsinya. Efek obatnya mulai terasa. Tonari semakin melemah. Dia melanjutkan drama terakhirnya. Pasti ada yang meracuni makananku. Salah satu manusia abadi. Kau harus membalas dendamku, Andi. Sebelum benar-benar koit, Tonari berbisik. Tapi ingat satu hal, lain kali kita bertemu lagi, lebih baik kamu kurus. Andi menangis sejadi-jadinya. Andi yang penuh emosi langsung memburu Kani yang masih ada di ruangan itu. Kani langsung sekencang mungkin melarikan diri. Fuzi segera memberi instruksi. Kani, pancing Andi keluar dari Kaibara, baru kami bisa membantumu. Kani setuju berkat modifikasi dari Kei. Kani berlari lebih cepat dari Andi. Tapi Kani merasa Kei cuma enak kalau cuma ngomong doang, coba praktekin langsung. Si boneka teriak, Kani bodoh, hancurkan jalan buntu itu. Akhirnya Andi berhasil menangkap Kani. Tapi yang ditangkap hanyalah cakar kepiting cadangan Kani. Kani sudah dimodifikasi total oleh Kei. Andi muncul di jembatan. Kalau kamu mau menyeberangi jembatan ini, kamu harus lewati aku. Abel menyarankan lebih cepat kalau turun. Kani langsung melakukan tindakan nekat, melompat jatuh ke bawah. Andi tidak percaya, tapi dia tetap mengejar. Mereka saling tinju di udara. Mesar datang tepat waktu, membawa Kani yang sudah tak berdaya. Mesar menjelaskan bahwa Fuzi telah membuat tubuh baru untuknya. Andi kesal melihat musuhnya, yaitu Mesar. Tonari yang sudah hidup lagi, entah bagaimana caranya, mencoba membantu, tapi malah membahayakan Mesar. Mesar akhirnya menyelamatkan Tonari juga. Tonari berteriak, Andi, aku juga di sini.
Andi kembali mengubah tubuhnya menjadi tipe yang disukai Tonari. Andi berkata, "Tonari, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Lihat, aku cukup kurus kan?" Tonari dengan dramanya, "Kau sangat terlihat menakjubkan, Andi." Meisa langsung menembak Andi. Tonari menjelaskan bahwa Andi melemahkan dirinya sendiri dengan perubahan bentuk itu. Tiba-tiba muncul ranting pohon raksasa dari belakang. Fushi datang untuk melawan Andi. Fushi mengurus Andi, tapi kekuatan Andi sangatlah gila. Andi dengan mudah menghancurkan kurungan Fushi, yang bahkan Fushi sendiri dulu sulit lepas dari bola logam itu. Andi terkejut melihat penampilan Fushi yang sekarang persis seperti yang digambarkan Tonari sebagai pria idamannya. Andi pun kembali mengubah bentuk tubuhnya. Tiba-tiba ada panggilan dari Kapten Kelinci. "Dua orang melarikan diri dari markas hari ini. Salah satu ada di kamarmu. Jika kamu tidak mau dimarahin atasan, tangkap dua orang yang ada di depanmu sekarang." Andi memohon, "Paman Kelinci, tunggu. Tonari ada di pihakku. Jika aku menangkap mereka, apa kami bisa bersama lagi? Kami saling mencintai." Paman Kelinci berkata, "Maaf Andi, aku tidak bisa mengabulkan itu." Wajah Tonari langsung kaget lah gitu ya. Paman Kelinci menusuk Andi dengan kata-kata, "Dia menipumu Andi. Apa kau benar-benar berpikir wanita yang hidup lebih dari 500 tahun akan meluangkan waktu untuk anak berusia 8 tahun sepertimu?" Andi membela diri. "Jadi kenapa kalau dia melakukannya? Aku tidak mau kamu ikut campur urusan pribadiku, Paman." Paman Kelinci menjadi tegas, "Tangkap saja mereka sebelum tim pemulihan tiba." Fushi pun angkat bicara, "Kamu tidak bisa memiliki Tonari." Andi bertanya, "Apa?" Meskipun Tonari berusaha menjelaskan bahwa Andi bukan musuh, Andi sudah kepalanya merah dan bingung. Dia membatalkan mode tubuh kurus dan siap membunuh Fushi